Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat ini Chu Feng telah kembali ke makam Kaisar dengan Mystic Cave Science, dan dia telah mengembalikan harta Mystic Cave Science kepada mereka. Ini termasuk harta yang dijarah para orang suci gua mistik dari Sekte All Heaven. Brother Asura, jadi kamu sebenarnya masih hidup. Selain itu, kamu telah memperoleh kekuatan formasi, dan bahkan lebih besar dari kekuatan kami. Tampaknya Brother Asura benar, dan kami yang salah. Ucap The Mystic Cave Science dengan sangat bersemangat. Jika bukan karena penampilan Chu Feng, mereka semua akan terbunuh oleh Blood Mist Heavenly Exalted. Hingga akhirnya, Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Dengan demikian, mereka sangat senang bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk mengambil gerbang lainnya. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan mendapatkan kekuatan formasi yang sangat kuat, dan juga tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, Brother Asura yang bisa diandalkan. Lampu bimbingan Yin Yang hanyalah sampah yang tidak bisa diandalkan. Tidak, seharusnya tidak begitu. Jika lampu bimbingan Yin Yang tidak dapat diandalkan, gerbang yang kita masuki seharusnya adalah gerbang kematian. Kita seharusnya tidak bisa keluar hidup-hidup, apalagi mendapatkan kekuatan formasi. Seseorang berkata, sementara para Mystic Cave Science lainnya mengeluh. Itu benar, tampaknya memang itulah masalahnya. Tapi saudara laki-laki Asura juga keluar hidup-hidup. Tidak hanya dia keluar hidup-hidup, tetapi dia bahkan mendapatkan jumlah yang lebih besar dari kekuatan formasi daripada kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? The Mystic Cave Science menjadi semakin bingung. Karena bingung, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Hanya Chu Feng yang bisa menjelaskan kebingungan mereka. Lampu bimbingan Yin Yang itu sebenarnya asli. Gerbang yang kamu masuki adalah gerbang kehidupan, sedangkan yang aku masuki adalah gerbang kematian. Namun, sementara itu adalah gerbang kematian, tapi itu bukanlah gerbang kematian tertentu. Jika seseorang bisa memecahkan gerbang kematian, maka seseorang bisa mendapatkan warisan yang benar. Kata Chu Feng. Brother Asura, dalam hal itu berarti kamu telah mendapatkan warisan yang benar. Tanya para Mystic Cave Science. Chu Feng tersenyum, dan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia tidak ingin memberatkan Mystic Cave Science. Karena itulah, dia tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Tiba-tiba saja Chu Feng meraih dadanya, dan ekspresi rasa sakit memenuhi wajahnya. Kemudian dia duduk tanpa daya di tanah, dan tubuhnya mulai bergerak dengan kasar. Armor energi yang telah menyelimuti Chu Feng juga mulai menghilang. The Mystic Cave Science dapat dengan jelas menyaksikan betapa buruknya kulit Chu Feng saat ini. Perubahan tiba-tiba Chu Feng ini membawa kewaspadaan besar bagi Saint Mystic Cave. Mereka segera tiba di hadapannya, dan mulai mendiagnosis kondisinya. Setelah melakukan itu, mereka menemukan bahwa kesehatan Chu Feng sangat lemah, tulang-tulangnya hancur, dan pembuluh darahnya pecah. Kondisinya mirip dengan seseorang yang mengalami serangan balasan dari minum pil terlarang. Brother Asura, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu makan sesuatu yang buruk? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? The Mystic Cave Science mulai bertanya pada Chu Feng apa yang terjadi saat merawat lukanya. Blood Mist Heavenly Exalted itu terlalu kuat. Aku tidak dapat mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri. Tanpa pilihan, aku memutuskan untuk menarik kekuatanku. Dan dengan harga serangan balik, aku berhasil menekannya. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Aku awalnya berpikir bahwa aku bisa membunuhnya. Tapi sayangnya, dia melarikan diri. Kata Chu Feng. Apa? Blood Mist Heavenly Exalted tidak mati? Aku pikir dia sudah mati. Mendengar kata-kata Chu Feng, orang suci gua mistik sangat terkejut dan sedih. Mereka terkejut bahwa Blood Mist Heavenly Exalted mampu melarikan diri dari serangan sengit Chu Feng, dan mereka terkejut dengan kemampuan Blood Mist Heavenly Exalted. Namun dibandingkan dengan keterkejutan mereka merasa lebih sedih. Mereka merasa sedih bahwa Chu Feng tidak ragu-ragu untuk melukai dirinya sendiri demi menyelamatkan mereka. Tidak apa-apa, itu hanya serangan balik, tidak ada yang serius. Ke-11 dari kalian sudah jelek sejak awal, jadi jangan membuat tampilan sedih seperti itu. Ini benar-benar membuat kalian terlalu jelek. Chu Feng melihat ke Saint Mystic Cave dengan tampilan jijik.
Karena bagaimanapun, penampilan sebenarnya dari Mystic Cave Science terungkap pada saat itu. Kamu bocah nakal, kamu benar-benar membenci kami karena jelek. Karena kamu adalah saudara kami, kamu juga tidak akan jauh lebih tampan daripada kami. Baik, bahkan jika kita jelek, setidaknya kita bisa dibilang jelek. Adapun kamu hanya melihat di luar dataran. The Mystic Cave Science benar-benar tak tahu malu, dan mereka benar-benar mulai menghina penampilan Chu Feng. Chu Feng tidak membantah mereka, karena bagaimanapun, dia saat ini menggunakan penampilan Asura, dan bukan penampilannya sendiri. Penampilan Asura memang sangat sederhana, dan tidak memiliki kualitas yang mengesankan sama sekali. Apa yang dikatakan Mystic Cave Science memang benar. Plain adalah deskripsi terbaik untuk penampilan Asura. Meskipun Chu Feng akhirnya kehilangan kekuatan formasi, dan akhirnya menderita serangan balik setelah secara paksa mengambil Blood Mist Heavenly Exalted, tapi para Mystic Cave Science itu cukup mampu. Dengan bantuan mereka, kondisi Chu Feng mulai berubah menjadi lebih baik. Brother Asura, menurutku, kamu seharusnya mendapatkan warisan yang lebih kuat. Harta seperti apa yang kamu dapatkan? Beritahu kami tentang itu. Setelah melihat bahwa kondisi Chu Feng tetap terkendali, para Mystic Cave Science menjadi penasaran. Sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, suara tua segera terdengar. Dia tidak mendapatkan harta sebanyak kalian semua. Mengikuti suara itu, sesosok muncul di samping mereka. Kamu siapa? The Mystic Cave Science langsung dikejutkan oleh orang ini yang tiba-tiba muncul. Lagi pula, mereka baru saja menghadapi seseorang yang sama sengitnya dengan Blood Mist Heavenly Exalted, dan masih merasakan ketakutan yang masih tersisa. Dan tiba-tiba saja seseorang yang tidak dikenal muncul dari udara, dan mereka secara alami akan waspada dan takut. Senior, apa yang membawamu ke sini? Melihat orang di depannya, Chu Feng juga terkejut. Setelah semua, orang itu adalah jiwa yang tersisa dari sisa monster Great Slayer Emperor. Jiwa sisa monster Great Slayer Emperor harusnya tinggal di aula istana yang gelap itu, dan itulah alasan mengapa Chu Feng terkejut melihatnya di sana. Namun setelah memikirkannya, karena makam kaisar pembunuh monster besar miliknya, maka tidak mengejutkan baginya untuk muncul di sana. Meskipun kejutan telah menghilang dari mata Chu Feng, tapi para suci gua mistik menjadi sangat ingin tahu. Brother Asura, kamu tahu orang ini? The Mystic Cave Science bertanya pada Chu Feng. Dia adalah kaisar pembunuh monster besar, jawab Chu Feng. Kaisar monster-monster pembunuh besar, seru mereka semua. Bahkan para Mystic Cave Science merasakan penghormatan yang dalam setelah mendengar gelar itu. Setelah semua, mereka tahu lebih baik dari Chu Feng orang macam apa kaisar pembunuh monster besar itu. Kami memberi hormat kepada kaisar besar. Detik berikutnya, Mystic Cave Science secara seragam berlutut ke tanah. Dibandingkan dengan hormat Chu Feng, para Mystic Cave Science benar-benar berlutut secara langsung. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Saint Mystic Cave menunjukkan rasa hormat terhadap seseorang. Orang tua ini hanyalah jiwa sisa, aku tidak bisa menerima rasa hormat yang begitu besar. Kata The Great Monster Slayer Emperor mengeluarkan senyum tipis. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut secara langsung membantu para orang suci gua mistik untuk bangkit kembali. Kami benar-benar tidak pernah membayangkan, bahwa kami akan dapat menyaksikan kaisar besar yang legendaris selama hidup kami. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan menyesalinya. Menurut pengetahuanku, kaisar besar adalah seseorang yang berkuasa. Sungguh tidak pernah aku bayangkan, bahwa Great Monster Slayer Emperor bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. The Mystic Cave Science semua memuji Great Monster Slayer Emperor tanpa henti, dan adorasi memenuhi mata kecil mereka. Namun mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa mereka tampaknya sedang menjilat boot Great Monster Slayer Emperor? Tiba-tiba saja Chu Feng menyadari. The Mystic Cave Science memang tampak tidak menjilat Great Monster Slayer Emperor, tapi mereka sebenarnya sedang menjilatnya. Yang paling pasti adalah, orang-orang itu ingin melakukannya untuk mendapatkan bantuan Great Monster Slayer Emperor. Jika itu terjadi, maka mungkin kaisar pembunuh monster akan memutuskan untuk menghadiahi mereka dengan beberapa harta. Dan jika itu terjadi, mereka akan mendapatkan sangat besar. Ke-11 dari kalian tahu bagaimana berbicara. Ketika orang tua ini masih hidup, aku bertemu banyak klan gua mistik. Namun, ini pertama kalinya aku bertemu orang-orang dengan kepribadian sepertimu, kata kaisar monster-monster besar.
Klan Gua Mistik. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari asal-usul Gua Suci Mistik. Tidak heran mereka memiliki penampilan aneh seperti itu, namun terlihat sangat mirip satu sama lain. Ternyata mereka sebenarnya berasal dari klan yang sama. Senior, kepribadian seperti apa yang dimiliki orang-orang lain dari Mystic Cave Clan? Tanya Chu Feng karena penasaran. Klan Gua Mistik yang bertemu lelaki tua ini umumnya sangat tenang. Mereka jarang berbicara, dan selalu menepati janji. Praktis setiap dari mereka adalah orang-orang yang kata-katanya sepadan dengan emas. Mereka akan selalu melakukan semua yang mereka katakan, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Orang tua ini telah bertemu banyak klan dan ras yang berbeda dalam hidupnya. Di antara mereka adalah yang memiliki garis keturunan khusus, dan mereka yang memiliki kekuatan ilahi. Selain manusia, aku juga bertemu banyak klan monster yang berbeda, aku bahkan telah berhubungan dengan organisme era kuno. Di antara mereka semua, Mystic Cave Clan adalah orang yang memberi orang tua ini kesan terbaik, kata Kaisar Pembunuh Monster Besar. Klan terbaik, mendengar kata-kata itu, Chu Feng melihat ke Sein Mystic Cave dengan tatapan jijik. Jika itu seperti yang dikatakan oleh Monster Great Slayer Emperor, dan Mystic Cave Clan adalah klan yang tenang, dan mengumpulkan individu-individu dari beberapa kata yang melekat sangat penting pada kata-kata mereka, di mana secara praktis masing-masing dari mereka akan menepati janji mereka bahkan dengan mengorbankan dari kehidupan mereka, maka kepribadian mereka akan benar-benar sangat berharga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah klan terbaik. Namun, semua poin kuat mereka benar-benar hilang di Mystic Cave Science. Tuanku, kami benar-benar malu karena kamu memuji kami seperti itu. Memang benar, meskipun kami memiliki banyak poin kuat, tapi kami masih malu untuk menyebutkan semuanya secara langsung. The Mystic Cave Science mengungkapkan penampilan kesederhanaan. Cih, terlalu tak tahu malu. Kamu benar-benar berani menerimanya. Chu Feng mengutuk dalam hatinya setelah melihat orang suci Gua Mistik berperilaku sedemikian rupa. Dia masih ingat dengan kuat perilaku para orang suci Gua Mistik ketika dia pertama kali bertemu mereka. Mereka hanyalah pola dasar dari sikap tercela, tidak tahu malu, dan tidak bermoral. Karena mereka di depan Kaisar Pembunuh Monster Besar, Chu Feng memutuskan untuk memberi mereka beberapa wajah. Dia hanya mengutuk mereka di dalam hatinya, dan tidak mengutuk mereka secara terbuka. Namun menurut ingatanku, klan Gua Mistik telah mati. Tampaknya kalian semua entah bagaimana berhasil terus hidup. Ini benar-benar kekayaan besar dalam kemalangan. Tiba-tiba saja tatapan yang digunakan Kaisar Pembunuh Monster Besar memandang Mystic Cave Science menjadi mendalam. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Great Monster Slayer Emperor, Chu Feng dengan jelas bisa merasakan semua orang suci Gua Mistik tertegun. Emosi yang rumit juga muncul di mata mereka. Meskipun emosi di mata mereka melintas dalam sekejap, dan mereka segera mulai mengobrol dengan Kaisar Pembunuh Monster Besar dengan senyum di wajah mereka lagi, tapi Chu Feng bisa merasakan bahwa masalah itu sangat mempengaruhi mereka. Secara tidak sadar, Chu Feng merasa bahwa ada alasan mengapa klan Gua Mistik telah mati. Jika tidak, bahkan jika Chu Feng belum pernah mendengar tentang mereka, Sekte Surgawi tidak mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. Jika tidak ada yang pernah mendengar tentang Mystic Cave Clan sebelumnya, tetapi Great Monster Slayer Emperor telah bertemu mereka sebelumnya, maka hanya ada satu penjelasan yang mungkin. Yaitu, klan Cave Mystic telah punah puluhan ribu tahun yang lalu, dan orang-orang suci Mystic Cave adalah keturunan para penyintas. Tuanku, saudaraku Asura pasti telah melalui cobaan sejatimu. Bolehkah aku tahu warisan seperti apa yang berhasil dia peroleh? Betul, apakah kamu juga menyerahkan monster Slaying Sword-mu yang tak terkalahkan kepadanya? Tanya Mystic Cave Science dengan rasa ingin tahu. Orang tua ini sudah mengatakannya sebelumnya. Apa yang dia peroleh jauh lebih rendah dari yang kalian semua dapatkan, kata Kaisar Monster Great Slayer dengan senyum di wajahnya. Tuan, kamu pasti bercanda dengan kami di sini. Bahkan kekuatan formasi yang diperoleh saudara Asura jauh melebihi apa yang kita saudara dapatkan. Secara alami, harta yang dia warisi akan melampaui kita para saudara. Baiklah tuanku, tolong berhenti berbohong kepada kami. Bahkan jika kamu tidak memberi tahu kami, saudara Asura akan memberi tahu kami. Tidak perlu bagimu untuk menyembunyikan hal-hal dari kami. Benar-benar, tuanku, kamu harus segera mengatakan yang sebenarnya kepada kami.
The Mystic Cave Saints menolak untuk mempercayai kaisar pembunuh monster besar, dan mulai mengganggunya tanpa malu untuk sebuah jawaban. Bisa dilihat bahwa mereka benar-benar ingin tahu, harta macam apa yang Chu Feng telah terima dari makam kaisar pembunuh monster besar. Perilaku mereka ini bisa dimengerti. Lagi pula, mereka memiliki keinginan besar akan harta. Jadi akan masuk akal bagi mereka untuk begitu peduli tentang masalah ini. Biasanya jika dia menerima warisan, dia bisa mendapatkan warisan yang jauh lebih besar dari kalian semua. Namun demi menyelamatkanmu, dia memutuskan untuk meninggalkan warisan pada saat genting. Jadi ya, dia tidak mendapatkan apa-apa, kata kaisar monster-monster besar. Apa? The Mystic Cave Saints benar-benar terpana setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, mereka melihat ke arah Chu Feng. Pada awalnya, mereka tidak percaya apa yang dikatakan kaisar besar. Namun setelah melihat senyum di wajah Chu Feng, mereka tahu apa yang dikatakannya itu benar. Pada saat itu, terlihat rasa bersalah muncul di mata merah suci Mystic Cave. Teman muda, datanglah kemari, si kaisar tiba-tiba saja berkata kepada Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lingkungan Chu Feng mulai bergoyang keras. Kemudian, dia tiba di tempat yang sama sekali berbeda. The Great Monster Slayer Emperor masih berdiri 10 meter di depannya. Namun, para Mystic Cave Saints tidak dapat ditemukan. Chu Feng tahu bahwa kaisar pembunuh monster besar ingin berbicara secara pribadi dengannya, dan dengan demikian menggunakan kekuatannya untuk memindahkannya ke tempat lain. Senior, tepatnya apa itu Mystic Cave Clan? Tanya Chu Feng. Chu Feng sekarang dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki persahabatan dengan para Mystic Cave Saints. Karena itulah, dia ingin tahu lebih banyak tentang mereka. The Great Monster Slayer Emperor tiba-tiba tertawa mendengar pertanyaan Chu Feng. Kamu benar-benar bertanya pada lelaki tua ini, tentang sesuatu sebelum lelaki tua ini bisa memberitahumu apa yang ingin aku katakan. Namun tidak apa-apa, karena kamu sangat ingin tahu, pria tua ini akan memberitahumu sedikit tentang mereka. Meskipun era tempat lelaki tua ini hidup setelah era kuno, tapi ada banyak klan dan ras yang berbeda. Itu adalah era yang penuh kebebasan dan keaktifan. Namun, dunia kultivasi bela diri pastinya adalah tempat yang penuh dengan orang-orang yang ambisius. Jadi perang dan konflik tidak bisa dihindari, bahkan banyak klan dan ras memudar dalam kekacauan perang. Di antara mereka adalah Mystic Cave Clan, kata kaisar monster-monster besar. Jadi mereka musnah oleh seseorang? Tanya Chu Feng. Itu benar, kata kaisar pembunuh monster besar. Siapa yang melakukan itu? Tanya Chu Feng. Klan Madstorm, kata kaisar pembunuh monster besar. Klan Madstorm, seru Chu Feng. Itu adalah klan Madstorm. Dibandingkan dengan klan Gua Mistik, klan Madstorm memiliki lebih sedikit klan. Namun, klan Madstorm adalah klan yang sangat biadab. Kekejaman mereka tidak hanya ditujukan pada orang luar, tetapi juga ditujukan pada klan mereka sendiri. Klan Madstorm akan segera melakukan tes bakat pada semua bayi yang baru lahir. Jika bakat mereka dianggap tidak mencukupi, mereka akan segera dibunuh, kata kaisar pembunuh monster besar. Dibunuh? Chu Feng terkejut mendengar kata itu. Karena bagaimanapun bayi itu adalah klan mereka, apalagi bayi itu baru lahir. Membunuh mereka semua karena bakat mereka tidak cukup, itu benar-benar terlalu kejam. Tidak hanya mereka membunuh bayi, tapi mereka bahkan menggunakan teknik rahasia mereka untuk memurnikan. Sementara yang masih hidup, bayi-bayi yang mereka anggap kurang berbakat itu dijadikan bahan yang bisa mereka gunakan untuk berlatih. Tambah kaisar, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.